dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, dan kita terus menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita akan jalani kehidupan kita hari ini, namun mari bersama-sama kita sejenak ada di hadirat Tuhan. Kita mau bersaat teduh, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan hari ini bagi kekuatan jiwa kita. Untuk itu mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpuji namamu. Kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu karena kebaikan Tuhan ada bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedikit pun dalam kehidupan ini. Kami sadar ya Tuhan, kalau kami kembali diizinkan oleh Tuhan ada saat ini merupakan satu anugerah bagi kami sekaliannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada kesempatan ini ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini firman Tuhan buat kita pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ketika Tuhan memilih kita menjadi orang-orang yang percaya, kita adalah harta yang sangat-sangat terbaik dan paling baik di hadapan Tuhan. Kalau saja orang Israel, mereka dipilih sebagai bangsa yang terpilih di antara segala bangsa. Bangsa yang sangat terkemuka di hadapan Tuhan. Mereka menjadi harta yang luar biasa. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam bahagian itu. Karena kita juga telah memilih untuk percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang harta, pasti kita pernah memiliki atau sedang memiliki atau sedang menyimpannya baik-baik saat ini. Harta kita adalah sesuatu yang paling baik, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Apakah itu uang? Apakah itu emas? Barang-barang berharga lainnya? Dan tentunya itu menjadi satu hal yang sangat kita banggakan. Kita akan simpan dia di tempat yang paling tersembunyi kalau dia barang. Kita akan taruh dia di tempat yang sangat baik supaya tidak mudah rusak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa bangganya kita ketika kita memiliki harta. Dan saudara bisa membayangkan betapa bangganya Allah, betapa bangganya Tuhan ketika menjadikan saudara pribadi yang percaya kepada Dia. Kita melihat di sini ada satu rentetan yang dikerjakan oleh Allah dalam pribadi kehidupan bangsa Israel.
Allah mengatakan, engkau telah melihat perbuatanku selama engkau ada di Mesir. Engkau telah melihat perbuatanku selama engkau dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. Dan Allah mau membawa pemikiran daripada bangsa itu supaya melihat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Allah mau membawa pemikiran bangsa itu untuk melihat rencana Tuhan. Apalagi Musa pada saat itu yang diberi kepercayaan sebagai seorang pemimpin, bahwa firman ini, apa yang dikatakan oleh Allah ini harus disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa siapa yang mereka percayai di saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun demikian. Kita diajar oleh Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita sudah mengalami banyak hal dalam perbuatan-perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan membawa kita menerima jawaban, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sudah terjadi, sudah terus terjadi, dan bahkan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perenungan kita hari ini mengingatkan kita supaya sama sekali kita tidak akan pernah melupakan Tuhan yang telah berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Sehingga saudara, menjadi harta kesayangan Allah bukanlah sesuatu yang membuat kita bangga, lantas kita menjadi orang yang santai-santai saja. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi setiap orang yang menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, yang adalah harta milik kesayangan Allah, dia harus berpegang, dia harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia harus benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar tahu dan mengerti bahwa kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kita akan siap dipakai oleh Tuhan. Kita siap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Nya. Bagaimana kita berpegang, bagaimana kita kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di berbagai-bagai tantangan yang ada. Tuhan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harta kesayangan Tuhan yang adalah saya dan Bapak Mama saudara-saudara sekalian adalah pribadi yang hidup. Yang hidup, yang akan membuktikan bagaimana pegangan kita yang kuat itu pada firman Tuhan. Dan juga dikatakan kamu akan menjadi kerajaan imam. Luar biasa saudara. Kita tahu tugas imam itu adalah bagaimana dia akan menjadi seorang pendoa. Bagaimana dia akan memimpin untuk ada di dalam satu kehidupan supaya orang-orang yang dipimpin hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, tentunya kita sebagai harta kesayangan Allah diberi kepercayaan untuk menjadi imam yang kudus. Kita tidak dibatasi lagi dengan segala sesuatu, tetapi oleh pengorbanan Kristus kita adalah imamat yang rajani, ya, umat kepunyaan Allah yang kudus. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita menjadi bangsa atau menjadi orang-orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan untuk berpegang pada kebenaran atau janji Tuhan. Apa yang kita sudah jalani hari ini, apa yang akan kita jalani hari ini, dan apa yang akan kita teruskan hari ini dalam kehidupan kita. Adakah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Adakah kita berpegang kepada janji-janji Tuhan? Apakah kita sedang berpegang pada perintah-perintah Tuhan? Atau bahkan sama sekali kita tidak mengindahkan apa yang Allah katakan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan menjadi percuma
menjadi harta kesayangan Allah. Jikalau kita memelihara harta kita dengan baik, tentunya Tuhan juga sedang memelihara kita sebagai harta kesayangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apakah kita akan menyia-nyiakan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita akan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita? Terkadang kita terlalu banyak menuntut Tuhan dalam kehidupan kita tanpa kita mengingat apa yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita sebagai harta kesayangan Allah yang akan berpegang atau melanjutkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, mari kita tetap menyadari kehidupan kita bahwa sesungguhnya firman Tuhanlah yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak tantangan yang ada, tetapi firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang paling utama dalam kehidupan kita. Banyak orang saat ini tidak lagi mengindahkan kebenarannya. Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai harta kesayangan Allah, kita mau bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam kehidupan kita sebagai janji Tuhan. Apakah hanya hari kemarin saja kita menerima bagaimana Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan hari ini yang akan kita jalani? Bagaimana dengan hari esok? Kalau Tuhan izinkan untuk kita jalani kehidupan kita, apakah kita juga tidak akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan? Jikalau Tuhan izinkan kita jalani hidup kita hari ini, ataupun besok, ketika Tuhan izinkan kita jalani, saya yakin dan percaya Tuhan mempersiapkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita adalah harta kesayangan Allah. Mari kita sadari bahwa betapa berartinya hidup kita di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh meneguhkan kita pada hari ini. Amin. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Yesus, yang menjadikan kami harta kesayangan milik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Bahwa tatkala kami adalah harta milik kepunyaan Tuhan, kami diberi tanggung jawab untuk berpegang pada firman-Mu, untuk berpegang teguh pada janji-janji-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, kami boleh berpegang teguh pada firman-Mu. Kami menikmati kebenaran firman-Mu, sehingga perjalanan kami yang penuh dengan tantangan ini menjadi perjalanan yang membuat kami teguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuntun, pelihara, sertai pimpin mereka sekalian ya Tuhan, sehingga mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, bahkan berpegang pada kebenaran firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun pergumulan, apapun yang sedang didoakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan akan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Masalah apapun yang dapat dihadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dalam penderitaan sekalipun Tuhan akan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh keberanian diri kami, hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Demikianlah perenungan kita hari ini. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh optimis. Yakinlah bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.